bahwa lapangan Merdeka di zaman Jepang dikenal dengan lapangan Fukuraido. Di lapangan Fukuraido inilah Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera mengumumkan secara resmi bahwa Republik Indonesia telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Kenapa baru tanggal 6 Oktober diumumkan? Karena waktu itu ada tokoh-tokoh nasional yang diberangkatkan ke daerah masing-masing untuk mengumumkan, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh panitia persiapan kemerdekaan kepada daerah-daerah. Sedangkan untuk Sumatera, yang datang ke Sumatera ini adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan. Nah, Teuku Muhammad Hasan berangkat dari Jakarta dengan pesawat terbang terakhir terus ke Palembang. Dari Palembang menjumpai daerah-daerah. Jadi Pak Mr. Muhammad Hasan datang ke Sumatera dengan pesawat terbang Jepang terakhir sampai di Palembang. Dari Palembang terus menyusul ke Sumatera sambil mengumumkan kepada masyarakat di seluruh Sumatera ini adalah sebagai bahwa Republik Indonesia telah merdeka. Sampai di Medan, Mr. Teuku Muhammad Hasan mengumumkan supaya daerah-daerah ini harus segera membentuk Komite Nasional Indonesia. Kemudian yang paling penting lagi adalah pada tanggal 30 September di lapangan Fujidori, di sebuah gedung Fujidori itu diadakan pertemuan para pemuda pejuang, yaitu yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Dalam pertemuan di sebuah gedung Fujidori itu telah dibentuklah satu kesatuan pemuda. Kemudian pada dalam pertemuan di gedung Fujidori ini, para pemuda pejuang membulatkan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Tetapi yang menjadi para pejuang itu yang menjadi heran, apa sebab pengumuman kemerdekaan itu disiarkan oleh radio Jepang Fujidori. Nah, karena pada tanggal itu masih ragu-ragu. Tetapi setelah diadakan pertemuan di gedung Taman Siswa, di sanalah peresmian dari Persatuan Pemuda di Sumatera Utara ini. Dan dalam pertemuan itu Ahmad Tahir mengatakan bahwa karena dalam pertemuan di Taman Siswa ini ada hadir Pak Mr. Muhammad Hasan yang diundang untuk meresmikan Persatuan Indonesia. Kepada Ahmad Tahir, oleh Ahmad Tahir kepada Mr. Muhammad Hasan dikatakan
karena Pak Muhammad Hasan hadir di dalam pertemuan di Taman Budaya ini supaya Pak Muhammad Hasan mengeluarkan teks proklamasi yang ada di kantongnya. Jadi ketika tampil Muhammad Hasan diumumkan bahwa memang Republik Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dilaksanakan telah diumumkan oleh Soekarno-Hatta. Jadi mendengar itu, para anggota Persatuan Pemuda Indonesia itu merasa sangat senang. Mereka memukul-mukul meja, melemparkan topi-topi ke udara, dan kemudian semua dalam mabuk kemerdekaan pada malam itu. Nah, sudah itu Mr. Muhammad Hasan, sebelum Mr. Muhammad Hasan mengumumkan kemerdekaan di lapangan Merdeka, lebih dahulu menjumpai Yoshimura, petinggi Jepang, bahwa Republik Indonesia akan diumumkan secara resmi. Kepada pembesar Jepang disampaikan oleh Muhammad Hasan bahwa kami besok akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia secara resmi di lapangan Hokkaido. Jadi pembesar Jepang ini agak kaku dia. Tapi dia tidak menantang, melarang ada pertemuan dengan masyarakat untuk rapat umum pengumuman secara resmi kemerdekaan. Tapi waktu itu pembesar Jepang ini hanya agak kaku mendengar tekad dari Mr. Muhammad Hasan. Kemudian pembesar Jepang menyatakan bahwa jangan ada ribut-ribut di antara kita, kata pembesar Jepang kepada Mr. Muhammad Hasan. Muhammad Hasan mengatakan bahwa musuh kami bukan Jepang, tetapi musuh kami Belanda. Kalau itu baik-baiklah, jangan ada keributan. Kami akan menjamin tidak akan ada keributan. Jadi dengan demikian, pihak Jepang, pembesar Jepang itu Shokang namanya, menyatakan bahwa jalanlah bagus asal jangan ada bentrokan antara kita. Nah, kemudian Presiden Mr. Muhammad Hasan mempersiapkan untuk mengumumkan kemerdekaan secara resmi di lapangan Merdeka Medan yang dulu dikenal sebagai lapangan Hokkaido. Nah, ada satu yang lucu. Ketika Mr. Muhammad Hasan hendak pergi menjumpai pembesar Jepang itu Yoshimura kalau nggak salah, karena apa? Dia hanya pergi menjumpai seorang pembesar Jepang ini hanya dengan naik sepeda. Tiba-tiba di tengah jalan dia di stop oleh dua orang pemuda. Pak Hasan sekarang adalah Gubernur Sumatera. Jangan pergi ke rumah pembesar Jepang dengan naik sepeda. Bapak harus ini ada motor Ford hitam, Pak pakai dengan supirnya. Silakan Pak gunakan motor ini untuk melaksanakan tugas Bapak sebagai Gubernur Sumatera. Nah, waktu itu
Mr. Muhammad Hasan sudah dilantik, sudah diumumkan dia diangkat sebagai Gubernur Sumatera, segera melantik 10 residen di seluruh Sumatera. Antara lain Presiden Sumatera Timur Mr. Muhammad Yusuf, Presiden Aceh adalah Tunku Nya Arif. Nah, pada hari tanggal 6 Oktober rapat umum di Lapangan Merdeka itu, maka masyarakat sudah antusias menunggu pengumuman secara resmi. Acara itu dimulai dengan pidato pembukaan oleh Pak Gondo selaku pemuda pejuang, Ikatan Pemuda Pejuang. Kemudian barulah berangsur-angsur bicara Mr. Muhammad Hasan yang menyatakan bahwa kemerdekaan ini memang telah diproklamirkan oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian dari itu rupanya habis pengumuman secara resmi dilangsungkan upacara penaikan bendera dengan dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Setelah ketika naikkan bendera merah putih ini, terus dengan lagu Indonesia Raya, tiba-tiba bendera yang sudah sampai di puncak atas tiba-tiba tergulung, tidak bisa berkibar. Rakyat masyarakat sangat cemas, kemudian diharapkan supaya bisa lepas dari lilitan tali dari bendera itu. Diharapkan angin datang melepaskan bendera supaya bisa berkibar, belum ya. Tapi rakyat masyarakat sangat cemas. Jadi tidak lama kemudian datanglah dikirim angin oleh Tuhan dan lepaslah bendera itu. Tadinya meronta-ronta melepaskan diri, datang angin yang lebih kuat, maka lepaslah bendera itu dan berkibar dengan megahnya. Di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah salah satu akibat dari perjuangan kemerdekaan ini. Banyak sekali mengalami halangan, tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang berat ini dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, maka semua berjalan dengan baik. Nah, pada hari itu juga Lapangan Merdeka itu, di Lapangan Merdeka itu tokoh-tokoh Geogul yang tinggi pangkatnya seperti Ahmad Tahir, Tengku Nurdin dan lain-lainnya bersiap untuk mengambil alih kekuasaan instansi Jepang diganti dengan instansi kita. Di dalam usaha ini bukan tidak ada halangan. Yang pertama, para pemuda kita menaikkan bendera merah putih di gedung kantor kota Medan yang indah, yang megah itu. Setelah dinaikkan oleh para pejuang kita, datang petugas Jepang, bendera itu diturunkan, dinaikkan bendera Jepang. Kemudian para pemuda kita juga menurunkan dari Jepang, naikkan bendera merah putih. Kemudian untuk ketiga kalinya dinaikkan, hendak diturunkan. Jadi salah seorang pemuda, nggak salah namanya Junet, pemuda Aceh, kata Tengku Nurdin, dia lihat hendak diturunkan
lagi oleh Jepang bendera itu oleh pemuda Junaid ini dengan pedang terhunus dikejarnya Jepang itu dan dia lari masuk ke dalam dan tidak keluar lagi dan bendera terus berkibar di kantor kota itu dengan megahnya. Nah, kemudian juga tempat-tempat lain para pengambil alihan kekuasaan yaitu instansi Jepang diganti oleh orang Indonesia dan ini berjalan dengan baik sekali. Dan pada hari itu, yaitu pada 6 Oktober itu, upacara pengambil alih kekuasaan dan instansi-instansi yang tadinya ditempatin oleh orang Jepang digantikan oleh orang Indonesia. Dalam hal ini satu hal yang barangkali perlu juga diketahui bahwa pada tanggal 9 September Inggris menduduki kota Medan. Salah satu tempat yang disiapkan oleh Inggris untuk pasukan yang datang adalah Hotel Granada. Dalam pada itu Inggris sudah menerjukan satu unit pasukannya. Di dalam pasukan ini terdapat Westerling. Westerling ini juga sudah bertugas sebagai intelijen. Dia mengambil tempat di salah satu ruangan hotel Dharma Delhi. Di sana dia punya pemondokan si Westerling ini, dan kalau malam dia melakukan operasi dengan memakai pakaian biasa, pakaian rakyat Indonesia. Satu ketika si Westerling ini, nama pangkatnya waktu itu masih Letnan Westerling, mengetahui salah sebuah rumah dari para pejuang kita. Rumah pejuang ini didobrak, dia masuk ke dalam. Ketika pejuang itu kembali ke rumahnya, disergap terus oleh Westerling dan dibawa ke kamar mandi dan dipenggal kepalanya. Kepala pejuang ini oleh Westerling dibawa ke hotelnya. Pada satu hari seorang perwira Inggris berkunjung ke kamar Hotel Westerling, dan si Westerling ini mengambil kepala para pejuang itu, ditunjukkan, inilah pejuang itu yang sudah kami penggal. Ya, kemudian itu dia di-drop melalui parasut di lapangan Polonia, dan dia bersama anggota sekutu yang lain. Ya, kemudian dia bertindak melakukan operasi intelijen di dalam kota Medan, dan dia menggunakan pakaian rakyat biasa. Jadi pada satu ketika dia sudah ketahui rumah seorang pejuang. Rumah pejuang ini didobraknya dan dia masuk ke dalam dan bersembunyi di rumah tersebut. Kemudian ketika pahlawan pejuang itu pulang, terus disergap dan dibawa ke kamar mandi dan dipenggal kepalanya. Kepala pejuang ini dibawa pulang ke hotel tempat dia menginap, yaitu Hotel Dharma Delhi. Satu ketika seorang perwira Inggris yang menduduki kota Medan ini berkunjung ke kamar Westerling, dan di sanalah dia menceritakan apa yang dilakukan dan dipertunjukkan diambilnya kepala pejuang itu, diperlihatkan kepada Inggris itu. Nah,
rupanya ketika perwira Inggeris ini kembali ke Singapura, apa yang dilakukan oleh Westerling ini, kekejamannya di Medan, diceritakan dalam surat khabar Straits Times di Jakarta di Singapura. Dan rupanya Straits Times ini dibaca oleh Ketut Tantri yang waktu itu dia diseludupkan ke Singapura untuk mencari dukungan internasional. Dan Ketut Tantri menulis apa yang pernah dibaca di dalam Straits Times, apa perlakuan kekejaman Westerling di Medan. Perlu diketahui waktu itu Westerling masih berpangkat letnan, kemudian dia dipindahkan ke Sulawesi Selatan. Di sana dia banyak melakukan pembunuhan terhadap para pejuang kita, orang jual di pasar ditembakin, orang yang petani yang kekejaman itu. Westerling ini sempat dikejar-kejar oleh para pejuang kita. Entah bagaimana dia bisa lolos, kemudian dengan menggunakan paspor negara lain, dia lari ke sebuah negeri, ke Australia. Dari Australia dia pulang ke negeri Belanda. Dan Westerling ini kemudian diketahui mati dalam keadaan setengah gila. Nah, itulah antara lain peristiwa yang paling dialami oleh para pejuang kita di Kota Medan. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain, tetapi tentu di sini tidak bisa dijelaskan secara terperinci. Tetapi begitulah perjuangan para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Perlu diketahui bahawa starting point perang kemerdekaan di Sumatera Utara ini adalah peristiwa Jalan Bali. Peristiwa Jalan Bali. Peristiwa Jalan Bali ini para pemuda, para pejuang kita, penjual pakaian bekas sangat marah karena ketika mereka berkumpul di depan Stasiun Hermina, tempat penampungan tentera Belanda, ternyata datang sebuah jeep yang dikendarai oleh 2 orang Belanda, dan jeep ini melepaskan tembakan terhadap pemuda yang berkerumun itu, dilepaskan tembakan dan pemuda kita itu jatuh. Karena jatuhnya pemuda kita korban, maka para pejuang kita menyerbu secara ramai-ramai terhadap pensiun Hermina, sehingga tentera-tentera Belanda yang ada di situ banyak juga yang korban, yang tak mati, dan juga ada yang melarikan diri naik ke sisi gantung untuk minta perlindungan kepada Inggris yang telah menempati gedung hotel Dharma Diri. Nah, kemudian juga hotel itu yang ditempatin oleh tentera Inggris, ya, dan di sana di belakang hotel ini ada sebuah rumah makan. Rumah makan ini namanya Fajar Asia, yang diusahakan oleh seorang pejuang kita namanya Hamzah Abdullah. Jadi karena di rumah makan ini menyediakan tiap hari kari kambing, orang-orang Inggris ini yang banyak dari Pakistan dan lain-lain itu sangat senang dengan adanya rumah makan itu. Mereka terus siang malam bawa roti bantal mau makan. Dan di rumah makan ini ada seorang 2 pejuang kita, satu orang namanya Ajat Hussein dan satu itu Habib Ansari.
dua pejuang ini menceritakan kepada tentara-tentara Inggris ini bahwa bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kita, dan karena baiknya pelayanan terhadap pelayanan baik oleh Hamzah Abdullah ini, makanya dia orang-orang Inggris ini kadang-kadang membayar makanan itu dengan meninggalkan senjata, dan banyak senjata yang disalurkan oleh tentara Inggris itu, makanya oleh Hamzah Abdullah sempat mengumpulkan banyak senjata sebelum senjata genggam dan jam stand gun itu dikumpulkan kemudian disalurkan kepada para pejuang. Rumah makan Fajar Asia ini yang diusahain oleh seorang pejuang namanya Hamzah Abdullah juga mempunyai dua lapis, dua tingkat. Tingkat pertama rumah makan, dan tingkat kedua adalah penginapan namanya Cinta Saudara. Jadi melalui rumah makan inilah tentara sekutu Inggris yang membelot, dan mereka yang membelot ini dijelaskan kalau dia membelot akan dapat fasilitas dari tentara kita, dan dia malah mereka lebih menarik lagi karena oleh para pejuang kita ini dijanjikan akan dikawinkan dengan putri Indonesia. Kemudian sesudah itu, setelah selesai perang kemerdekaan, tentara Inggris yang selamat dalam perjuangan di Medan Area ini kembali ke negerinya dengan membawa istri dari Indonesia dan mempunyai anak, ada 7 orang, dan mereka dipekerjakan di kedutaan Indonesia di Pakistan sebagai keamanan. Jadi mereka semua ditampung oleh oleh pemerintah kita. Ya, demikian saja saya pikir mengenai kita peristiwa yang terjadi di gedung Pujidori atau Lapangan Merdeka yang sekarang dikenal sebagai Lapangan Merdeka, dan yang diharapkan segera menjadi cagar budaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.